Tes cek sound. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya. Ya, kali ini ada yang berbeda ya. Jadi biasanya saya tidak muncul di kamera. Nah, kali ini saya muncul ya. Jadi untuk menemani teman-teman, saya saat ini eksis sedikit ya, muncul ke hadapan teman-teman. Nah, di hadapan teman-teman langsung dihadapkan ya dengan tampilan Crypto Bubbles. Jadi teman-teman bisa kita lihat langsung aja ya, kita bahas market outlook kali ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat market ini sedang recovery ya. Jadi ada beberapa token yang memang turun, kemudian ada juga beberapa yang masih kuat ya, seperti Ondo, Jasmy, IOTA, dan HBAR mungkin sudah hampir seminggu dia masih naik. Nah, teman-teman, ini ada beberapa pengaruh ya. Jadi jika di alt season ini ada pengaruh, jadi siapa yang naik dan siapa yang turun itu dipengaruhi oleh narasi, teman-teman. Jadi mungkin jika ini sudah masuk ke alt season, karena sebetulnya belum masuk ke alt season tapi sudah tanda-tandanya sudah masuk ya, teman-teman. Jadi alt season itu biasanya nanti akan dimulai seperti ini, teman-teman. Jadi ketika alt season masuk itu ditandai dengan dari uang biasa gitu ya, atau rupiah atau dolar masuk membeli Bitcoin dulu. Nah, jadi acuan utamanya atau indikator pertamanya Bitcoin naik dulu nih. Nah, Bitcoin kan sudah naik nih di 2 minggu yang lalu apa gitu ya. Jadi Bitcoin dulu naik dan pemberitanya pun muncul Bitcoin dulu gitu. Kemudian setelah Bitcoin, nah investor ini akan melemparkan uangnya ketika dia sudah dirasa cuan di Bitcoin. Dia akan melemparkannya ke large cap atau altcoin dengan kapitalisasi pasar terbesar ya selain Bitcoin. Jadi seperti Solana, XRP atau ETH mungkin. Nah, itu sudah mengindikasikan. Kemudian nanti akan ke middle cap dan low cap. Nah, sekarang yang terjadi ini sudah ada indikasi peralihan gitu ya dari Bitcoin ke altcoin. Contohnya kemarin sudah beberapa naik tinggi ya, seperti XRP. Nih, naik tinggi nih. Token-token yang memang besar. Nah, memang yang market cap-nya gede itu baru, yang terlihat itu baru XRP ya, karena ya Solana dan Ethereum juga naik tapi tidak sesignifikan si XRP ini. Jadi XRP ketika kemarin muncul itu hampir berapa persen ya? 500%, teman-teman. Ini sangat tinggi sekali ya. Nah, jadi kita bisa analogikan atau kita bisa asumsikan sekarang sudah masuk ke alt season ya, atau pre alt season lah bisa jadi. Nah, di alt season ini pun di large cap itu tidak langsung masuk ke middle cap, teman-teman. Jadi di large cap aja juga bisa nanti masih pindah-pindah. Cuman berganti narasi saja, teman-teman. Nah, jika kita lihat kemarin di CXRP, yang saya asumsikan atau yang saya lihat ini, dia sedang membawa narasi CBDC, teman-teman, karena banyak token-token serupa ini juga naiknya identik seperti XRP, seperti HBAR itu sama kenaikannya tinggi, kemudian XLM dan CRP ya. Jadi token-token yang ada narasi CBDC-nya naiknya sama, teman-teman, atau identik. Nah, saat ini sudah mulai mengalami price action lagi ya, atau mengalami penurunan nih. Nah, saya juga di video-video lalu biasanya saya sampaikan, jika teman-teman jika melihat candle yang naik seperti ini, jangan coba-coba atau jangan terlalu berani gitu ya, karena memang ada potensi penurunan gitu. Oke, kemudian yang saya akan bahas sebetulnya, jadi ketika teman-teman sudah dirasa profit di narasi CBDC ini, teman-teman harus rotasikan, teman-teman. Rotasikan ke memang narasi yang potensi atau yang akan hype nih. Nah, itulah yang akan bahas. Sorry, intronya agak lama ya. Jadi itu yang akan saya bahas. Jadi sekarang bagaimana cara
mencari narasi yang akan dirotasikan selanjutnya gitu ya. Oke, kita bahas. Sorry, oke, kita langsung masuk nih teman-teman. Oke, jadi untuk melihat atau mencari apa ya, narasi atau naratif token itu, teman-teman bisa, kalau saya pribadi bisa cek di CoinMarketCap ya. Oke, CoinMarketCap. Kemudian sebetulnya untuk mencari narasi ini kita juga harus peka ya terhadap perkembangan gitu dan event-event yang sedang beredar gitu. Jadi tidak hanya di CoinMarketCap, teman-teman juga bisa dapatkan di sosial media gitu, seperti di Twitter atau Instagram, apapun lah yang memang orang-orang sedang share atau sedang hype. Nah, itu teman-teman bisa menjadi indikasi lah atau indikator teman-teman menentukan narasi apa sih yang sedang rame gitu. Nah, kalau di CoinMarketCap juga ada fitur ya, di sini ada trending coin, kemudian recently update, recently add, kemudian most visited. Nah, ini juga kadang-kadang saya pakai juga ya, kayak most visited gitu. Jadi token-token apa sih yang saat ini sering dikunjungi gitu, artinya banyak orang yang sedang memantau lah. Nah, kalau di sini kita lihat masih narasi yang sedang berlangsung ya. Kalau kita lihat ada XRP, H-Bar, kemudian Stellar Lumen atau XLM, kemudian Jasmy, Ondo. Nah, jadi kita juga harus digabungkan ya dengan mungkin sosmed atau kepekaan kita sendiri juga terhadap berita-berita. Nah, untuk narasi selanjutnya menurut saya tetap ya, selain narasi-narasi lain gitu, narasi ini akan selalu terbawa seperti narasi AI nih. Jadi saya tetap masih akan membawa narasi AI di portofolio saya ketika ya sampai akhir tahun lah ya. Karena beberapa riset menunjukkan gitu ya, kayak didukung dengan kayak seperti event-event ini, kita juga harus peka ya terhadap berita-berita nih, kayak Nvidia ya, penyedia GPU terbesar di dunia, ada event tahunan nih. Nah, GTC namanya ya, GTC is comeback to San Jose on March, jadi Maret 2025 nih. Bakalan banyak join ribuan developer, inovator, dan business leader to experience how AI can accelerate computing are helping human solve our most complex challenge. Tuh, jadi memang dia terus melakukan inovasi gitu ya. Nanti yang datang itu ribuan developer, inovator, dan bisnis. Jadi ini akan, menurut saya event ini salah satu yang akan menggerakkan AI juga ya secara keseluruhan, termasuk juga dari sektor kripto naratif AI. Nah, kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada berita juga dari BitDegree ya. Jadi US lawmakers, atau lawmakers itu apa ya? Pembuat undang-undang lah. DPRD. Ya, DPR-nya US itu memperkenalkan gitu ya, untuk mempelajari kekuatan AI di bidang finance dan housing. Jadi AI itu sudah semakin didekatkan gitu ya, atau semakin difamiliarkan gitu. Bahkan di US itu ini yang memperkenalkan langsung dari DPR-nya gitu, atau pembuat undang-undang, lawmakers-nya. Ini juga akan, jika jadi kebijakan, itu kan akan berdampak juga ke sektor AI di kripto. Oke, kemudian nah di sini ini adalah perusahaan terbesar juga ya, Microsoft gitu ya, di tahun lalu juga join dengan OpenAI. OpenAI ini ChatGPT ya teman-teman.
ChatGPT untuk membuat AI sendiri, dan ternyata Microsoft tahun sekarang juga sudah punya ya yang namanya Microsoft Copilot. Nah, jadi memang AI ini difokuskan juga oleh Microsoft untuk menjadi mungkin model bisnis yang baru, atau ya intinya memang company-company gede pun sekarang sedang berlomba-lomba membuat AI ya. Nah, yang uniknya juga si Microsoft ini lagi disinggung nih sama MicroStrategy, sama si siapa ini namanya? Michael Saylor ya. Michael Saylor. Nah, di sini ada MicroStrategy buy more Bitcoin. Jadi dia selalu membeli Bitcoin, teman-teman. Kita tahu semua ya. Nah, ketuanya si Michael Saylor nyaranin gitu ya. Kalau Microsoft itu ayo dong kayak gua gitu, urges Microsoft to do the same. Jadi memerintahkan itu, atau ya menyinggung Microsoft untuk melakukan hal yang sama dengan menginvestasikan sejumlah dananya ke Bitcoin. Nah, ini tentu saja jika Microsoft saja yang sekarang fokus ke AI, jika dia ternyata kedapatan membeli Bitcoin untuk investasinya, mungkin juga sektor AI akan terbantu lagi nih, teman-teman. Nah, jadi itu beberapa alasan menurut saya ya, kenapa teman-teman juga harus perhatikan narasi AI ini setelah teman-teman mungkin cuan atau profit di narasi CBDC gitu ya. Itu aja paling. Jadi ke depan juga masih ada narasi RWA yang masih belum naik, meskipun Ondo sudah naik tinggi, namun teman-temannya masih tidak terlalu naik ya. Mungkin teman-teman juga bisa masuk dulu ke RWA dan menyimpan mungkin AI di akhir sampai awal tahun. Itu masih relevan menurut saya, karena AI ini tidak akan usang lah ya. Selalu ada tempat gitu untuk AI, karena memang tiap tahun berkembang lagi. Jadi gitu aja sih video kali ini. Teman-teman yang udah join, yang udah cuan, jangan lupa dialokasikan kembali ke token-token yang mempunyai potensi. Oke, gitu aja paling video kali ini. Mohon maaf videonya seadanya, dan terima kasih juga teman-teman yang selalu mendukung, selalu bantu komen, selalu likes, dan juga yang subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.